itu dia masih kecil, dan waktu kecil itu bisa dibilang dia ini sangat bandel. Setelah 3 orang ini lengkap, Fahri dan 2 temannya ini lengkap berkumpul, maka Fahri pun langsung mengajak ke 2 temannya ini menuju rumah kosong yang diberi sesajen. Nah, ketika Fahri ini melihat sesajen tersebut, dia ini malah mengambil sesajen itu dan memain-mainkan sesajen itu. Jadi diambil terus dibuat mainan sambil dipamer-pamerkan kepada kedua temannya tadi. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor, channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor atau cerita misteri, kalian bisa subscribe ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Nah, pada episode kali ini saya akan membawakan cerita yang berasal dari salah satu subscriber. Kami sebut saja namanya Fahri. Fahri ini ingin membagikan ceritanya terkait dengan pengalaman horor yang pernah dialami. Sebagai gambaran awal, Fahri ini bercerita bahwa waktu itu dia masih kecil. Dan waktu kecil itu bisa dibilang dia ini sangat bandel. Sehingga banyak orang yang sebal dengan Fahri karena sudah dibilangin atau sudah dinasihati, sudah dikasih tahu, tapi dia ini tetap ngeyel dan tetap mengulangi kenakalan-kenakalannya. Nah, kenakalan dan kejahilan Fahri ini ada yang berhubungan dengan kejadian mistis atau kejadian horor yang dialaminya. Jadi Fahri ini bercerita kepada saya, pernah suatu hari Fahri ini sedang bermain dengan teman-temannya di sekolah. Waktu itu kalau tidak salah Fahri ini masih kelas 4 SD. Ketika selesai bermain dan beristirahat, ya sebelum akhirnya masuk jam pelajaran berikutnya, Fahri ini menantang teman-temannya untuk uji nyali. Jadi di daerah Fahri ini ada suatu tempat yang katanya angker. Dan tempat itu ya ternyata adalah sebuah rumah yang sudah lama kosong atau tidak ditempati. Teman-teman Fahri pada awalnya tentu tidak ada yang mau dengan ajakan si Fahri ini. Tapi karena Fahri ini terus memanas-manasi mereka, hingga ada 2 temannya yang akhirnya menuruti Fahri, ingin ikut Fahri ini untuk melakukan ujian. Nah, setelah itu jam pelajaran masuk dan pembahasan tentang uji nyali itu pun berakhir di situ. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Pada hari Minggu, Fahri dan kedua teman-temannya ini berkumpul di lapangan yang berada di dekat rumah, dimana ya mereka sering juga bermain bola. Setelah 3 orang ini lengkap, Fahri dan 2 temannya ini lengkap berkumpul, maka Fahri pun langsung mengajak ke 2 temannya ini menuju rumah kosong yang Berjalanlah mereka sekitar beberapa menit dari tempat mereka berkumpul tadi, dari lapangan. Dan akhirnya mereka sampai di depan rumah kosong tersebut. Fahri di sini bercerita, rumah tersebut sudah terlihat seperti rumah yang mau rubuh. Dan sudah banyak bahkan sudah banyak bagian-bagian di sana, bagian-bagian rumah di sana yang rubuh, yang sudah terkikis. Fahri menjadi yang pertama yang memasuki rumah, kemudian disusul oleh kedua temannya tepat di belakang Fahri. Nah, ketika Fahri ini melangkah masuk ke area rumah kosong tersebut,
Di sini Fahri ini sebenarnya sudah merasa tidak enak, hawa-hawanya sudah merasa kalau dia ini merinding begitu masuk ke area di rumah itu. Begitu pula dengan kedua temannya. Hingga ada salah satu dari temannya ini yang mengajak Fahri ini untuk pulang karena saking takut. Dan juga sebagai tambahan, Fahri ini sebenarnya sudah dilarang oleh orang tuanya untuk bermain di dekat sana, apalagi masuk ke rumah kosong tersebut. Fahri bercerita, di sekitar tempat itu dia itu melihat banyak bunga-bunga yang ditebang, serta ada beberapa tempat, beberapa spot di area rumah kosong tersebut yang diberi sesajen-sesajen. Nah, waktu itu Fahri itu sudah mengerti sebenarnya bahwa itu sesajen dan tidak boleh di apa-apain, tidak boleh dirusak atau dibuat. Namun, nah, namanya juga anak kecil, dan apalagi Fahri ini tadi termasuk anak yang nakal, anak yang bandel. Nah, ketika Fahri ini melihat sesajen tersebut, dia ini malah mengambil sesajen itu dan memain-mainkan sesajen itu. Jadi diambil terus dibuat mainan sambil dipamer-pamerkan kepada kedua temannya tadi. Jadi seolah-olah Fahri ini berani melanggar aturan yang sudah diberi orang tuanya, atau bahkan semua orang di sana pasti sudah melanggar kalau ada sesajen jangan dimainin. Nah, karena itu kata Fahri juga, Fahri ini juga bercerita kepada kami bahwa anak kecil di sana itu juga sudah diajari kalau sesajen itu harus dihormati. Nah, bahkan saking teman-temannya Fahri ini takut, ada salah satu temannya yang memperingatkan si Fahri ini untuk itu sesajennya ditaruh saja, jangan dimain-mainkan, nanti takutnya didatangi setan atau apa gitu. Nah, singkat cerita, mereka ini ingin keluar dari tempat tersebut karena mungkin sudah cukup lama di situ. Namun, nah disinilah hal mistis dan aneh itu terjadi. Ketika kedua teman Fahri ini sudah sampai di luar rumah, sudah keluar rumah, sampai di area luar rumah, tinggal Fahri yang masih berada di dalam rumah. Ternyata sudah berulang kali mereka ini berteriak-teriak memanggil Fahri. Namun berulang-ulang kali mereka berteriak memanggil Fahri, tetap tidak ada sautan dari dalam. Sudah diulangi berkali-kali, dipanggil-panggil, namun juga si Fahri ini tidak menjawab. Sampai-sampai mereka ini masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan mencari lagi si Fahri ini. Namun ternyata tidak ditemukan siapa-siapa. Fahri mengatakan bahwa saat itu dia merasa ada keanehan di dalam rumah itu. Karena Fahri merasa aneh karena beberapa kali Fahri ini pergi ke tempat lain, dia itu ujung-ujungnya tetap berakhir di tempat yang sama, seperti dibingungkan di dalam rumah itu, seperti dibuat bingung. Padahal juga rumah tersebut sebenarnya juga tidak besar. Namun ketika Mas Fahri ini ingin menuju jalan keluar, ya Mas Fahri ini sudah melihat sebenarnya jalan keluar dari rumah tersebut. Namun setiap menuju jalan keluar itu, Mas Fahri ini terus-menerus kembali ke tempat yang sama.
Dan di tempat Fahri kembali terus-terusan ini, ternyata itu adalah tempat di mana Fahri menemukan sesajen yang dibuat main-main sama Fahri tadi. Hingga akhirnya setelah berputar-putar dari jalan keluar dan tidak ketemu-ketemu, ya akhirnya Mas Fahri ini pun kelelahan. Nah, akhirnya Mas Fahri ini kelelahan dan kehilangan tenaga. Saat kelelahan itulah Mas Fahri itu melihat ada sebuah sosok. Dia ini berkata, Mas Fahri ini menceritakan bahwa sosok yang dia lihat waktu itu, sosok itu sangat besar. Dan matanya itu melotot melihati Fahri. Di situ Fahri hanya terdiam saja, saking ketakutannya. Karena ditatap cukup lama dan monster tersebut, Fahri bilang tidak bergerak, hanya diam di situ menatap dia saja. Hingga akhirnya Fahri ini merasa pusing. Dan akhirnya pandangannya gelap, kemudian pingsan. Nah, singkat cerita, beberapa jam kemudian pun Fahri terbangun. Nah, ketika Fahri terbangun ini, ternyata dia sudah ada di kamar. Dan di kamar itu sudah ada beberapa orang juga di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Semua orang pun akhirnya merasa lega, karena akhirnya Fahri ini sudah sadar. Beberapa saat setelah itu, ibunya ini, karena Fahri sudah sadar, ibunya ini langsung menasihati Fahri dengan nada tengah memarahi, karena salah Fahri sendiri yang sudah ngeyel masuk ke area yang bisa dikatakan angker, yang bahkan sudah dilarang oleh orang tuanya. Di situ Fahri juga menceritakan, Mas Fahri ini juga menceritakan kenapa dia ini pingsan dan kenapa tiba-tiba di kamar. Nah, dua teman Fahri yang pergi ke rumah kosong tadi ternyata pulang dan memberitahu kedua orang tua mereka, yang akhirnya kedua orang tua temannya Fahri ini melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Fahri. Setelah itu orang tua Fahri meminta bantuan kepada beberapa warga di sana untuk mencari Fahri di rumah kosong tadi, di lokasi yang angker tadi. Nah, Fahri pun di situ juga terkejut diberitahu bahwa Fahri ini ternyata ditemukan tertidur dengan posisi duduk bersandar di pohon yang berada di belakang rumah kosong tersebut. Nah, itu mungkin pengalaman salah satu subscriber kami yang waktu kecilnya bisa dibilang bandel atau mungkin suka macam-macam sama sesajen, yang akhirnya mendapatkan karma. Kalau orang-orang mungkin bilang itu seperti diumpetin, seperti di culek genderuwo gitu mungkin ya. Saya juga kurang tahu karena saya tidak itu ahli-ahli amat dalam bidang seperti itu. Nah, untuk kalian yang mungkin mengerti, kalian bisa komen di bawah tentang cerita Mas Fahri ini barusan, atau mungkin malah kalian ada yang mengalami sendiri kejadian tersebut. Dan untuk kalian juga yang mungkin punya cerita dan ingin kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui DM Instagram, DM TikTok, atau kirim melalui email yang sudah kami taruh di deskripsi. Dan juga untuk kalian yang menyukai video kali ini, kalian bisa like dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang juga menyukai cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Dan untuk kalian yang sudah menonton hingga saat ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.